Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi, malam buat kawan-kawan semua di mana saja berada. Semoga semuanya baik-baik saja. Nah, kali ini kawan-kawan kita kedatangan lagi tamu yang sangat-sangat spesial buat saya. Nah, siapa dia? Kenalkan dulu. Halo bro. Ya, saya Alek Riyadi. Saya adalah karyawan sekaligus owner dari produk Xlure. Biasa dikenal dengan Alek Fishing Shop juga. Iya. Oke bro. Benar sekali kawan-kawan, kita kedatangan Bro Alex Riyadi dari Alex Fishing Shop. Nah, kali ini kawan-kawan untuk pembahasannya bukan masalah mancing. Ada sih masalah mancing, cuman nanti pembahasannya agak ke lure maker. Siap bro. Kebetulan kawan-kawan, nah untuk Bro Alex Riyadi ini, beliau juga salah satu lure maker yang ada di Indonesia. Ya, masih belajar kita. Namun sebelum acara ini berlanjut ya, kita mau ucapkan apa nih? Selamat tahun baru 2022. Ya. Semoga semuanya makin lancar, sukses, jaya. Amin. Channel Fun Boniti juga makin sukses. Amin, untuk amin, amin. Bang Fasa dan kawan-kawan. Makasih, Semoga bisa diterima oleh kawan-kawan semua. Semoga Bang Fasa berkarya makin baik, Amin. semakin hari semakin baik. Amin. Channelnya semakin berkembang. Amin, amin. Ya, untuk itu kawan-kawan semua support terus channel Fun Boniti. Dan Oke? jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Seru, mantap nih. Oke, Bro Alek, ini kan Bro Alek kan terkenal nih sebagai seorang lure maker salah satunya di Ya. Indonesia ya kan. Nah, Oke. nanti kawan-kawan kita akan membahas tentang lure maker yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia ya, khususnya ya. Namun kebetulan yang saya undang ini, beliau ini adanya di Pontianak. Tapi nanti Dekat tidak lah ya? dekat sangat dekat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti kawan-kawan ada lure maker Indonesia yang berkunjung di Pontianak, ada tanggal sini, nggak ada salahnya bisa Mampir menghubungi ya? saya. Mampir ya? Boleh itu mampir. Nah, nanti kita juga ada sesi video nih juga nih. Oh, Video, siap. Itu ada sesi foto. Aman. Nah, ya kan? Nah, Bro Alek, Oke. kita mau bertanya dulu kepada Bro Alek. Siap. Ya, awal mulai mengenal dunia mancing itu Dunia kapan? mancing. Kalau Tapi saya tahu nih, Bro Alek ini pemancing lama juga, cuma dia nggak mau eksis. lama Vakum. ya, Bukan betul. lama vakum, dia malas mau Saya upload kalau di medsos. Iya nggak? mengenal mancing itu sebenarnya jujur sih dari kecil sebenarnya, Ya. Bang. Udah lama sekali. Karena kebetulan saya hidupnya dari kecil itu di pinggir Sungai Sungai. Kapuas, ya bibir Sungai Kapuas. Jadi itu kalau hal mancing, masalah bubu itu udah bukan hal yang baru buat saya ya. Memang dari kecil saya juga piawai bikin bubu sendiri, nyari ikan apa segala macam. Nah, pada mancing yang bisa dibilang casting lah khususnya ya, casting khususnya saya kurang lebih di 2011. Saya menggunakan reel juga 4000, PE nggak jelas tuh ukuran berapa. Jadi benar-benar buta. Nah, pada akhirnya saya di 2010 saya kenal casting, 2011 saya ketemu senior lah. Nah, datang ke kampung saya dengan dulu embel-embelnya ya kayak nama salah satu tayangan di inilah di Salah satu acara stasiun TV, televisi. betul. Yang umum disebut orang ya seperti itulah. Nah, dari situ saya mulai tertarik gitu kan di casting, terus belajar akhirnya ya sampai sekarang. Berarti udah lama kali, Alhamdulillah. 2011 ya. kurang lebih ya. Kurang lebih berapa tahun tuh? Hampir masuk 12 tahun ya. Ya, hampir masuk 12. Hampir masuk betul. 12 tahun. Di sini selain Bro Alek ini hobi mancing, dia juga spesialis lure maker. Untuk seorang Om Alek ini kan udah sangat familiar lah di kalangan lure maker. Khususnya di Kalbar kan, dan produk-produk lurnya juga dengar-dengar udah mendunia nih. Kalau mau disebut mendunia sih enggak juga sebenarnya, Bang. Jadi memang
gini ya, selain di lokal, Ada memang juga ada juga pesanan paket dari luar, luar. tapi cuma beberapa negara gitu lah. Adalah 2-3 negara gitu loh. Oh. Salah satunya kemarin itu yang rutin itu Jepang. Wah, keren. Jepang untuk soft rocknya, terus Maldives juga ya, Wah, Maldives, Maldives terkenal ikan-ikan monster itu. iya, Maldives juga ya. Iya. Sementara itu sih Malaysia apa segala macam kadang tuh ada, tapi nggak terlalu banyak gitu pesanannya. Bisa jelaskan nggak sejarahnya Mm-mm. sampai Bro Alik ini sampai familiar lah di kalangan lure makernya. Sejarahnya kok bisa belajar gitu. Ya. Belajar lure maker nih kapan sejarahnya bisa dijelaskan? Ya, saya lupa persisnya kapan, tapi awal mulanya tercetus saya belajar untuk bikin apa namanya? Lure lah gitulah ya. Soft rock lah khususnya. Khususnya di Soprok. Itu dari awal itu saya belajar jualan online. Oke. Belajar jualan online. Setahun pertama itu kan penjualan belum stabil. Ya. Justru cenderung menurun dibandingkan 3 bulan pertama saya jualan online. Jadi omset saya menurun drastis gitu kan. Oke. Nah, kebetulan ada teman juga ini bikin soft rock. Dia bukan yang pertama sih, nggak bisa klaim yang pertama ibaratnya kan. Tapi dia menitipkan soft rock ini 10 piece ke toko saya. Ke toko saya posting malamnya ada konsumen order 30 piece gitu kan, sedangkan barangnya cuma ada 30 piece. 30. Betul, 30. Oke. Ada 10 piece gitu kan. Terus ya maklum lah, Bro. Etnis saya kan kalau masalah cuan mah nggak lolos gitu kan. Pokoknya jadi hitung-hitungan itu dia. Ya. Sistem bisnisnya itu kuat. Emang udah turun-temurun, Udah udah nggak bisa turun-temurun. dihindar lagi kan. Bener-bener. Nah, sekali saya hitung-hitung, wah, kalau 30 piece satu toko, saya pikir, wah, lumayan juga gitu kan. Bagaimana kalau saya produksi sendiri, terus minimal saya targetkan, paling minimal saya harus dapat 10 toko. 10 toko dikalikan 30 piece, berarti kan 300 piece. 300 piece kita kalikan pada saat itu 30.000. 30.000 ya, Mas, itu ya? Reseller, ya betul. 30.000 untuk reseller, kita anggap 300 piece 9 juta. Lumayan Iya kan, jualnya lumayan nih, gitu kan. Hitung-hitungannya ke cuan dulu nih kan. Iya. Nah, dari situ saya belajar. Belajarnya awalnya masih banyak melibatkan teman-teman maker di luar juga, Jawa. Yang paling saya ingat sampai sekarang jasanya, memang sampai saya tidak bisa melupakan, itu memang satu orang yang namanya, mungkin ini tidak asing sekali di telinga kawan-kawan, namanya Rohendi Ahmad. Itu orangnya benar-benar support saya dari nol sampai hari ini juga masih diajarkan tekniknya, masih sampai sekarang. Ini mungkin udah tahun ke-5 apa ke-6 saya bikin soft rock, tapi sampai ini hari dia masih support saya. Luar biasa. Mantap. Ya, asli mantap. Perjalanannya juga banyak inilah ya, banyak halangan, rintangan, Iya. terus banyak juga kita belajar. Betul. Kan berhubungan dengan masalah lure maker ini. Ngomong-ngomong kawan-kawan, untuk Bro Alik ini sudah banyak loh mengeluarkan produk-produk ini. Salah satunya ada soft rock, terus ada bass bait, ada spinner yang biasanya untuk menangkap ikan-ikan snack, biar berjenis snackhead ya. Iya. Untuk selain snackhead ada juga nggak selain target-target lain ikan yang Untuk sementara sih masih di jenis snackhead aja awalnya ya, tapi kita tetap kedepannya kita coba pelan-pelan kita lebarkan lagi, karena saya boleh cerita sedikit boleh nih ya. boleh dong, boleh, nggak ada salahnya. Ini tujuan saya awalnya ini juga di sisi lain dari motif ekonomi ya. Untuk lure ini saya punya satu tujuan yang nggak ini awalnya gimana ya, saya mau produk saya ini selain saya dapat cuannya, saya juga bisa membantu orang. Dalam artian saya bisa membantu kawan-kawan yang mungkin lagi kesulitan pekerjaan apa segala macam di situ. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Betul. Pada kawan-kawan ya. ya. Minimal saya nggak bisa berbuat banyak untuk masyarakat luas. Setidaknya ya lingkup teman kita saja itu sudah sangat bersyukur saya. Itu tujuan awal 2 itu yang bikin saya kuat untuk bikin soft rock, awalnya bikin lure itu. Nah, sampai ini hari sampai
Ya bisa lah, oke lah gitulah. Oke lah ya. Oke lah. Ngomong-ngomong nih, untuk produksi lur-lurnya itu 1 bulan itu bisa menghabiskan berapa pieces itu? 1 bulan kalau untuk sekarang di 2002 dari 2021 itu udah jauh penurunan. Kalau awal-awal dulu itu yang seingat saya topnya saya nggak terlalu ini sih kalau dibanding-bandingkan teman-teman di luar, 600 sampai 800 lah kurang lebih piece. Itu nggak sampai 1 bulan sih sebenarnya. Waduh. Cuma per satu apa ya? Per satu order. Nggak satu order juga, cuma per satu sesi lah gitulah, Oh, iya, term gitu kan. Satu term dalam jangka waktu tertentu biasanya orderan tuh langsung numpuk. Ya, saya selesaikan semua langsung saya kirim. Biasa tuh numpuknya tuh di 800 gitu kan. Gila. Tapi itu udah lumayan juga loh. Oke lah. Kalau Iya untuk kan? sekarang justru di Softrock saya kurang. Saya lebih ke orderannya di ini, di lur-lur yang untuk toman apa segala macam yang seperti ini. Oh Ini iya, Bassbed ini ya ya? Bassbed itu lagi kencang-kencangnya semua, yang kipas-kipas begitu, slash bed ya? Iya. betul. Tapi kawan-kawan, waktu kemarin ini saya dikasih sama Bro Alex. Iya, sudah coba. Sudah saya coba. Ya. Terus ada ini hasilnya ada. Nanti saya kasih videonya sama kawan-kawan. Tapi nanti tunggu, bukan di sesi ini. Ya. Nah ini menurut saya ini slash bed ini ya untuk propellernya luar biasa kawan-kawan. Sangat-sangat mengundang toman. Iya, Suaranya itu kalau di atas itu suaranya benar-benar berisik. benar-benar berisik. Ya, karena itu yang mengganggu habitat toman itu. Ini, Bang, kita kan gimana ya? Saya juga punya prinsip gitu kan. Iya. Sebelum konsumen puas, saya riset dulu sampai dulu. saya yang Iya. pembuatnya ini puas ibaratnya. Pembuat saya harus puas dulu, baru saya jual produknya. Nah, satu lagi saya sekalian di sini nih, mumpung di sini saya boleh. Promosi boleh dong. bukan promosi sih, saya numpang gitu loh, Numpang. mengucapkan banyak terima kasih kepada konsumen setia Xlur, kawan-kawan semua ya, support sampai hari ini Xlur masih eksis, masih orderan masih oke. Ya, tetap berjalan produk-produknya. Saya ucapkan terima kasih banyak, terutama Om yang tadi saya sebutkan itu, yang bernama Rohendi Ahmad. Rohendi Itu Ahmad. orang yang sangat luar biasa untuk, kalau menurut saya pribadi, untuk perkembangan Softrock di Indonesia. Beliau sangat berperan sangat besar. Itu menurut saya. Mana Bang Rohendi Ahmad kalau datang ke Pontianak ya nggak ada salah. Harus ya kan? mampir, saya harus bawa ke mampir. sini. Saya culik nanti. Wajib ke sini. Ini juga nih waktu kemarin juga untuk Ya, ini softlocknya. baru. Kemarin saya tuh dapat tuh yang limited edition tuh Froginya Xlur versus sama IFX. Nah ya. itu nggak perlu disentak tuh langsung tem. Enak, soft gitu, lebih pokoknya keren lah. Ya, di situ Dapat. tantangannya. Kita kan juga Softrock itu kan mau dibilang gampang dia susah, mau dibilang susah dia juga gampang gitu loh. Yang mesti kita ini perlu waktu itu pelajari untuk jumlah celupan, untuk mengatur ketebalan tebal tipisnya karet itu. Kalau yang bagusnya itu Setiap orang beda-beda. Karena perbedaannya di setiap ini campuran bahannya. Dia ada pengentalnya apa segala macam. Jadi itu masing-masing, makanya setiap produk, misalnya produk A, B, C, D, dia tetap berbeda-beda. Tetap ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau Udah menurut pasti. Bro Alik ini, menurut pengalaman yang lalu-lalu lah ya, Ya. kalau untuk efektif memproduksi Softrock itu bagaimana? Ini menurut riset yang pernah Om Alik lakukan. Jadi gini, kan sebelumnya kan Om Alik ini kan udah meriset kan, sebelum dijual di pasar udah meriset nih. Betul. Nah, jadi yang terbaik menurut Om Alik itu bahannya, misalkan nih, celupannya seberapa banyak, atau mungkin untuk teksturnya seberapa tebal gitu. Ya, kalau saya sih Itu rahasia-rahasia perusahaan. Iya, enggak masalah. Saya selama ini nggak pernah tertutup sama teman-teman. Ibaratnya saya juga bikinnya jujur ya. Saya di pelantaran rumah lah gitu kan. Teman-teman datang belanja juga bisa lihat saya langsung. Kadang saya lagi prosesnya loop, nggak ada yang saya sembunyikan. Selama ini juga
teman-teman bertanya, saya jawab sebisa saya karena gimana, pesan dari yang pertama kali ngajarkan saya yaitu sifunya saya itu semoga bermanfaat. Nah, saya mau panjangkan rezeki ini untuk orang banyak lagi gitu kan. Jadi saya juga nggak menutup ilmu ini gitu loh. Jadi saya bagi-bagikan lagi. Kalau untuk saya pribadi sih, saya main di kurang lebih itu dasarnya 4, pewarna putih 2, terus di warna 3. Berarti berapa tuh? 4, 3. Kurang lebih 8 atau 9 lapis lah. Tapi dengan takaran pengental yang saya gitu loh. Nah, teman-teman cobalah dicari tahu misalnya masing-masing pasnya di mana nih. Nanti kita misalnya kita nggak sempat mancing sendiri, bagikan ke kawan, kita minta masukan kawan, nah nanti kita riset lagi tuh. Oh, misalnya ketebalan, kita kurangi celupan, kurangi jumlah lapisan gitu kan. Kalau misalnya ketipisan, kita tambahin jumlah celupan gitu aja sih, simple sebenarnya. Memang kalau untuk apapun lah dalam setiap hal memang butuh waktu, proses itu udah nggak bisa dipungkiri sih, udah pasti. Benar. Nah, support kawan-kawan juga sangat besar, penting sekali itu. Benar. Oke, Om Malik. Ini satu lagi saya mau kasih ini. Nah, untuk slash bed ini ya, kawan-kawan ya. Untuk slash bed ini yang bikin unik dia tuh punya warna 2 dimensi. Betul. Ya. Unik nih bagi saya nih. Unik ya. Sesuatu yang baru buat saya. Ya. Di sini untuk pewarnaannya ini ada rahasia-rahasia tertentu kan. Ada rahasia. Ya pasti. Nah, itu mungkin nggak bisa dibuka di sini kawan-kawan. Cuman saya hanya mau menyampaikan ya, untuk jenis slash bed ini yang berpropeller ini memang betul-betul luar biasa. Untuk actionnya, terus untuk suaranya, semuanya luar biasa. Udah saya buktikan semua. Mantap ini. Mantap serius mantap. Nggak dijadikan giveaway aja, Bang. Wah, kawan-kawan. Dia tuh nih. Kawan-kawan, ini nanti jadikan giveaway aja udah sekalian. Oke, siap. Nah, didengar ya kawan-kawan ya. Teman-teman kan. Untuk teman-teman langsung sama lure makernya nanti Siap, akan dijadikan giveaway. Nah, kebetulan kita juga nih kemarin ada giveaway. Ya. Giveaway 1 set tackle pancing. Wow, mantap tuh. Nah, nanti tunggu Saya mesti ikutan tuh. Harus dong. 1 set tackle pancing. Nanti tunggu udah 3.000 subscriber kita. Nah, sebentar lagi plus nanti ini juga akan diberikan langsung sama lure makernya sekalian. Akan diberikan jangan lure makernya sekalian dong. keren. Oke ya, sah ya. Oke, sip. Nah, Om Malik lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Nah, di sini kan Om Malik kan sering mendapatkan kendala pada saat proses pembuatan, ya kan? Bisa dijelaskan enggak kendala-kendala itu seperti apa? Kendala saya dalam proses pembuatan itu kadang variasi ya. Yang terutama paling utama sih cuaca udah nggak bisa di ini karena ada proses penjemuran. Betul. Kalau udah cuaca ibaratnya kurang bersahabat, itu produksi tetap kurang efektif juga. Nah, di sisi lain juga kadang saya nggak paham juga nih, apakah bahannya yang nggak stabil atau memang pencampuran saya yang kurang stabil. Tapi pencampuran saya sih saya rasanya oke karena saya pakai takaran gitu loh. Nggak sembarangan campur gitu kan. Cuma terkadang memang hasilnya itu gimana ya, nggak maksimal. Iya, seperti nggak maksimal gitu loh. Entah warnanya nanti ngedop lah apa segala macam. Saya kan lebih cenderung suka bikin soft rock itu yang warnanya agak ngejreng dan mengkilat gitu. Glowing. Itu bisa berpengaruh juga sama ini reaksi ikan gitu. Harusnya sih enggak ya, cuma gini, kalau menurut saya kalau dia lebih kilat itu nggak mudah berjamur. Iya, kalau dia dove itu pada saat dipajang di toko 1 bulan 2 bulan biasanya nggak laku, berjamur. Jadi kan nggak enak di ini. Bener. Nah, tugas saya adalah kenapa saya bikin kilat. Selain saya ingin menarik ikan dengan umpan-umpan seperti ini, saya juga tugas saya adalah untuk menarik konsumen. Itu yang terutama. Betul. Menarik pemancing. Karena dengan tampilan kita ibaratnya glowing,
enak dilihat, orang konsumen juga akan tertarik. Iya gitu dong, loh. udah pasti itu. Iya. Itu Bener, sih bener. tujuannya. Itu tujuan utamanya ya. Iya, betul. Nah, jadi kendalanya itu seperti yang pertama itu Cuaca. Terus selain cuaca, Ya itu faktor teknis lah. Teknis. Kadang waktu apa segala macam. Saya kan juga ya nggak cuma di urusan mancing aja kan, kadang urusan rumah tangga juga gitu. saya kalau ngomong rumah tangga ingat si Tio Wilianto Iya, ya. itu. Aduh, itu Sifu Master Angler. Pro tuh. Kan bingung tuh 4 pangkatnya. Waduh, itu mah Sifu saya juga itu. Aduh, iya benar. Tapi dia Sifu semusim. nggak pernah berani mancing sama saya tuh satu put tuh. Itu kenapa tuh? Saya juga penasaran. Saya pernah dengar sih kayaknya dia takut battle sama saya by one. Kalah bulu dia. Kalah bulu kayaknya. Terus Om, kan tadi kan ngomong masalah kendala kan. Ya, Salah satunya faktor cuaca, terus masalah teknis. Nah, bagaimana cara memanipulasinya? memanipulasinya kalau untuk cuaca sih kita masih bisa ini ya, akalin pakai oven. Biasanya kita bikin oven. Pengaruh nggak tuh? Pengaruh nggak? Justru kalau menurut saya untuk pengeringannya lebih bagus untuk oven sih. Oven ya? Karena panasnya lebih stabil. Oh iya. Ya, dibandingkan matahari juga bagus sih. Dua-duanya bagus sih sebenarnya, Bagus. cuma hasilnya nggak pengaruh. Maksudnya hasil Sama oven juga aja lah ya. bagus juga Intinya untuk keringnya intinya. Bisa mengatasi kan, Iya, misalnya ada kendala solusinya- tergantung cuaca, solusinya ini di Ya, oven. betul. Kan kalau Solusinya, misalnya ya itu benar-benar. kasih oven Nah, aja. terus biasanya kan juga ada juga tuh, biasanya dulu pernah tuh si Bro Ajis Ya, pernah podcast di sini, pernah datang di sini. Nah, beliau juga menceritakan kalau misalkan untuk bahan-bahannya juga itu kadang-kadang juga sulit didapatkan. Iya kan? untuk didapatkan sih sebenarnya tidak susah. Cuma yang susah kita dapatkan itu adalah kualitasnya yang stabil kayaknya. Kualitas yang stabil. Iya, kualitasnya stabil. Ini saya yang tidak menuduh produsen untuk bahannya ya, tapi saya juga nggak paham apakah ini murni kesalahan di kita saat pencampuran atau bagaimana. Saya juga kurang paham gitu loh. Tapi gini, Bang, saya kan kecil sampai besarnya tuh di kampung. Nah, jadi sedikit banyak juga saya sebenarnya ngerti juga ini tentang latek itu, karena kan orang kampung itu kan abang tahu sendiri lah, Kalimantan Barat kan penghasil latek juga Karet gitu kan. itu. Karet itu kan. Kadang saya agak ini nih mungkin pada saat kualitasnya kurang lah kalau menurut saya ya. Saya curiganya itu misalnya satu drum nih, satu drum gitu kan. Kalau bagian atasnya ini bisa dibilang bersih lah. Nah, kotoran beratnya itu mengendap di bawah. Nah, saya takutnya saya ke bagian yang di bagian yang bagian endapan itu loh, gitulah. Namanya penjual, ya kan, kalau dibuang ya nggak mungkin juga dong. Nggak ada cuannya lagi, ya kan. Semua bisnis ya tetap harus cuan gitu kan ya. Kita ngerti-ngerti aja sih sebenarnya. Ya gitulah kurang lebih. Saya mau sharing sedikit nih. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui. Saya kalau ketemu latex yang misalnya, pasti teman-teman lure maker soft rock juga pasti pernah ngalami nih. Datang, kita buka botol latex, terus kita pakai, itu ada bintik-bintik. Nah, kalau saya pakai saringan. Jadi saya saring. Ini saring dulu. Iya, betul. Jadi kotoran kasarnya lah, kotoran beratnya itu Bisa tersaring. iya tersaring. Jadi ya meminimalisir lah, minimal. Ya, jadi tidak separah yang kasar-kasar juga masuk gitu kan. Efeknya nanti kalau dicelup itu permukaannya nggak rata. Nggak rata. Iya, nggak rata. Benar, Terus nggak enak ditengok juga. Ya, saya juga sebagai konsumen juga paham itu. Iya, Kita sebagai konsumen kan kalau misalkan lihat kualitasnya bagus, betul. pasti akan kita beli. Iya, Nah, makanya. termasuk tadi yang dibilangkan Bro Alek, kalau misalkan yang ngejling-ngejling, yang glowing-glowing, wih ini bagus ini. Iya kan? Warnanya Menarik Oh, ini menarik menariknya. konsumennya dulu Benar, gitu benar, loh. benar, benar. Konsepnya seperti itu. Nah, terus pesan lagi nih, intinya kalau mau ada niat, terus ada kreativitas, coba aja dulu. Oke. Dicoba aja dulu bikin. Nggak masalah gagal 1 kali 2 kali, itu nggak masalah. Saya di sini untuk soft rock awalnya juga gagal dulu. Awalnya tuh saya ada pembukuan, Bang. Jadi saya total biaya saya itu saya udah keluar 1.400.000. Ya. Dan Rp1 pun saya belum merasa mendapatkan hasilnya lah. Feedbacknya belum saya Itu dapat. waktu pertama kali belajar Pertama itu. kali itu masih
full komplain itu awalnya, tenggelam, ketebalan, terus blade-nya putus, kili-kilinya putus, itu banyak sekali komplain Itu awalnya. masih belum di reset itu mungkin kayaknya. Begitu dapet udah jadi. Saya riset. Langsung Iya, jual. saya riset, tapi saya coba, intinya kan soft rock kan jangan tenggelam. Awalnya benar. kan konsep saya kan jangan tenggelam. Saya lempar ke bak WC dulu itu. Lempar ke bak WC, nimbul semua, tapi begitu jatuh ke tangan teman-teman yang saya suruh coba ini kan, komplainnya tenggelam semua. Nah, di situ saya berpikir kan, apa yang salah dalam ini? Padahal saya foto semua kan, kadang komplain saya ibaratnya apa? Tukar pikiran lah kita Iya. kan. Saya bilang enggak tenggelam, ini buktinya, saya bilang kan. Terus saya pikir lagi, kayaknya nggak mungkin juga gitu kan, teman-teman yang support kita mau support kita ibaratnya bohong ke kita nggak mungkin juga. Terus cari tahu. Nah, ujung-ujungnya baru kepikiran, bro, kili-kili sama leader ngaruh. Berarti terlalu besar. Iya, betul. Oh, Otomatis iya. tenggelam soft rock kita gitu loh. Sama juga blade-nya kalau misalnya terlalu besar juga. Berat Betul, juga. itu makanya beratnya selisih sedikit kadang udah ngaruh ke action juga. Oh, Ngaruh iya, ke iya. action juga. Ini untuk para lur-lur maker yang di mana saja berada nih, wajib nontonnya. Di luar sana mah banyak yang lebih hebat dari saya, Bang. Ya setidak-tidaknya kita sharing. Iya, sharing. Kita harus sharing, ya kan? Kalau misalkan ada kendala, boleh diceritakan. Video ini sudah tayang, silakan. Yang lur maker silakan komen aja. Iya. Nah, Terutama yang daerah Kalbar lah dekat-dekat, mampir aja ke rumah. Saya bantu sebisa saya jawab sebisa saya. tapi kalau di Kalbar siapa sih nggak kenal sama Aduh. Iya dong. Terima Oke, kasih, terima kasih. mantap. Nah, Aduh. kawan-kawan, saya sudah mengumpulkan semua foto-foto Om Malik, semua video Om Malik ya. Di sini untuk jujur aja nih dia belum tahu nih. Coba kita buka sama-sama, nanti kita lihat dan kita mereaksi Waduh. bagaimana video kapan dan kita Asal juga ada jangan promosi juga. Video dewasa aja jadi bikin spot jantung nih. Waduh. Aduh. Tahu ini. Oke, kawan-kawan, kita lanjut di sesi foto dan video. Oke, kawan-kawan, kali ini kita akan mereaksi video-video dan foto-fotonya dari Bro Alik ini ya. Kita lihat yang pertama nih, kawan-kawan. Coba dilihat, kawan-kawan. Nah, ini dari Explore juga nih. Ini Baby Toman kayaknya ya. Baby Toman. Ya. Tuh nampak tuh langsung Explore-nya itu. Ini spinner ya? Spinner bed ya. Ini mini spinner. Mini spinner. Beratnya, Oh, ada nih ya, mini spinner. Mini spinner. Betul. Waduh, keren, Ini keren. kiriman saya siapa, saya lupa ini ya. Foto siapa ini kirimin saya? Dari siapa nih? Banyak sih. Banyak, benar-benar. Hampir bilang setiap hari pasti ada sih. Setiap hari ada notifikasi repotnya, masuk di- cuman ada beberapa saja yang saya masukkan karena masih banyak nih video-videonya. Ini saya ambil yang terbaik saja. Nah, ini hampala atau semahnya ini? Ini Brother. Hampala. Hampala ya? Ya, betul. Ini Menggunakan jump rock juga ya? bukan jump rope, ini apa namanya? Ini slider, Enggak, saya namakan ini slash beat X ini. Beat X. Dia kayak bass bed juga. Ini ya, Tapi dia pakai double hook. double hook. Ah, ah. Ini suaranya gimana nih? Lumayan juga kayak. Suaranya sih gimana ya? Garing-garing nikmat gitulah, garing-garing nikmat karena ada apa? Gesekan antara Air. metal beat metal sama kipasnya itu kan. propellernya. Cuma actionnya juga saya jamin stabil itu. Oke, Iya. oke. Mantap nih. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Siap. Oke. Nah, ini tadi saya bilang nih, slash bednya Explore punya nih, warnanya mantap, propellernya lumayan kenceng suaranya, untuk lah ini. gambarnya oke juga nih. Ini Promosinya. kontribusinya Om Bet Viane nih. Sanggau nih kalau nggak Sanggau. salah. Nah, lanjut lagi. Woi, ini bukan orang Indonesia nih. Ikannya juga bukan ikan Indonesia nih. Wah, keren. Soproknya udah. Ini yang saya bilang. Ini saya tebak, ini pasti di Jepang. Betul. Hah? Nah, ini yang saya Keren. bilang tadi, Bang. Ini jadi kita gini ya. Saya bilang saya pasarkan soft rock saya di Jepang. Nah, terus ini buktinya nih, Bro. Oh iya, Ya, ini buktinya ya. Di sana Mantap. itu dipakai untuk mancing bass. Bass ya. Ya. Nah, saya Oh. kebetulan saya kurang paham juga nih ini jenis bass apa gitu kan. Intinya di Jepang. Tapi bukan peacock bass kayaknya ya. Bukan ya. Bukan ya. Nah, mereka ini mancing bass ini biasanya pada musim panas.
Tetapi pada saat musim dingin, ikan cenderung kurang agresif. Jadi geraknya juga lambat karena suhunya dingin, gitu kan. Jadi mereka akalin mancing pakai umpan yang larinya pelan. Ya, salah satunya dicoba pakai soft rock, awalnya berhasil. Nah, cerita Jepang ini awalnya ngambil produk saya itu cuma 4 piece. Pertama kalinya dicoba. Pertama kalinya 4 piece saja. 4 piece dia ambil di ini salah satu inilah rekanan gitu kan, toko rekanan. Nah, dari situ tuh, dari 4 piece itu dia datang lagi mancing ke Indonesia, dia langsung order 200 piece awalnya. 200 piece. 200 piece. Iya. Di sana aja reseller juga. Iya, pada akhirnya dia reseller juga. Nah, di sana inilah perbedaannya. Lure handmade di luar dengan lure handmade di Indonesia. Ini sorry aja ini ya. Untuk di luar, handmade sangat dihargai.